Maknanya barang siapa yang telah berusaha sebisa mungkin untuk menunaikan kewajibannya atau mengambil apa yang menjadi haknya, kemudian dia keliru katakan, tapi setelah dia berusaha sebisa mungkin, maka ya nggak apa-apa. Itu artinya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Fathul Majid. Kita masuk ke dalam pembahasan yang disampaikan kemarin tentang al-huquq al-asyarah. 10 hak. Ya, ini yang dimaksud dengan wallahu a'lam dengan 10 commandments, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam rahimahullahu ta'ala berkata, qauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku bacakan ke atas kalian apa-apa yang Rabb kalian haramkan alaikum, ke atas kalian. Ya. Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu agar jangan kalian mempersekutukannya dengan satu hal pun. Wabil walidaini ihsana, dan kemudian agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kefakiran. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rizki pada kalian, demikian kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian dekati perbuatan-perbuatan fahish, yakni keji, zalim, ma'asi, ya, maksiat-maksiat baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hujjah yang hak, kecuali dengan alasan yang hak. Ya, dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan ke atas kalian agar kalian berakal, yakni agar kalian memahaminya. Ya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Kemudian jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Hatta yablugha ashuddah, sehingga kelak mereka, anak-anak yatim tersebut, sampai ke masa stabilnya, ya, masa baligh dan masa rusyd. Ya. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah timbangan dan ukuran, ya, dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, sungguh kami tak bebankan kepada manusia kecuali sebatas kemampuan mereka, ya. Wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan adil. Walau kan dza qurba, kalaupun kepada sedekat-dekatnya kerabat. Wa bi'ahdillahi aufu, dan penuhilah apa yang Allah wasiatkan kepada kalian ini. Dzalikum wasaqum bihi, itulah yang Allah wasiatkan pada kalian, la'allakum tadhakkarun, agar dengan itu kalian mengingat. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain, yakni selain jalan ini, ya, sehingga kau berpencar atau berpecah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Ini rangkaian penutupannya, kemarin kita telah sampaikan. Yang pertama, la'allakum ta'qilun, agar kalian dapat memahaminya. Kemudian la'allakum tadhakkarun, agar kalian dapat, semoga kalian dengan ini dapat mengingat. Oke? Dapat. Dan kemudian yang terakhir, la'allakum tattaqu,
Semoga dengan ini kalian bertakwa. Ya. Tayyib. Di keterangannya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata kepada nabinya Muhammad dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah, yakni katakanlah wahai Muhammad, lihaula al-musyrikin, kepada mereka, kepada para kaum musyrikin tersebut, alladzina abadu ghairallah, yang dimana mereka menyembah hal lain selain Allah, wa harramu ma razaqahumullah, di mana mereka banyak mengharamkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari rizki-rizkinya. Ta'alau, kemarilah kalian, ay halummu, kemarilah, wa aqbilu, sambutlah seruan, ya. Atlu ma harrama rabbukum alaikum, firman Allah Subhanahu wa taala, aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan ke atas kalian. Ai aqussu alaikum, maknanya mari aku uraikan bagi kalian, aku ceritakan kepada kalian. Ma harrama rabbukum alaikum haqqan la taharruban, apa yang benar-benar memang diharamkan oleh Rabb kalian, ya, sebenarnya, la takharrudan wala dhannan, bukan hanya dugaan-dugaan, yakni sebagaimana kalian menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanya dengan dugaan-dugaan. Ini beneran yang memang Rabb kalian haramkan kepada kalian, begitu maksudnya. Bal wahyan, bahkan ini wahyu, ya, minhu, dari Allah Subhanahu wa taala, wa amran min indih, dan merupakan perintah darinya. Alla tusyriku bihi syai'a, agar jangan kalian mempersekutukan Allah dengan satu hal pun. Wa ka'anna fil kalam mahdhuf dalla alaihi siyaq taqdiruhu wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Yang pertama, seolah-olah Allah berkata, apabila dilihat dari rangkaian katanya, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu hal pun. Walihada qala fi akhir al-ayah dzalikum wasaqum bih. Ya. Qultu, aku berkata, yakni Syekh Abdurrahman Asy-Syarih yang mensyarah Fathul Majid ini rahimahullah, harrama alaikum ma wasaqum bitarkih minal isyrak bih. Di sini maknanya adalah Allah haramkan ke atas kalian apa-apa yang Allah wasiatkan kepada kalian untuk meninggalkannya. Allah haramkan kepada kalian, okay, apa-apa yang Allah wasiatkan kepada kalian untuk meninggalkannya. Wasiat dari Allah untuk meninggalkan sesuatu itu artinya keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, minal isyrak bi, di antaranya adalah yang paling utama tentunya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fil Mughni li Ibnu Hisham fi qoulihi ta'ala, dan di dalam riwayat Ibnu Hisham dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alla tusyriku bihi syai'a, sab'atu aqwal. Tafsiran para ulama, para salaf yang diriwayatkan tentang agar jangan kalian mempersekutukan Allah dengan satu hal pun, itu ada tujuh bentuk penafsiran. Ahsanuha, tapi yang paling ajib, yang paling utama memang, alladzi dzakarahu Ibnu Katsir, adalah tafsiran yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ini, yakni di mana Allah wasiatkan kepada kalian agar jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yali bayyana lakum dzalik li alla tusyriku. Ya. Dan kemudian dijelaskan selanjutnya di mana di sini Allah menjelaskan kepada kalian hal tersebut agar supaya kalian tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Fa hudhifatil jumlah min ihdahuma wa hiya wasaqum, wa hudhifal jar wa ma qablahu minal ukhra. Ini cuma kaidah-kaidah bahasa yang kita bisa lewat, ya. Walihada idza su'ilu amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, poinnya di sini sebenarnya di bab pembahasan kita. Tidakkah kita lihat dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dibilang al-awamir al-'asharah ini, ya, atau al-wasaya al-'asharah, 10 commandments, ya. Yang paling pertama adalah penegasan untuk agar jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di mana Allah mewasiatkan kalian untuk meninggalkan sesuatu. Artinya apa? Allah mengharamkan kepada kalian hal tersebut, gitu. Dan al-amru bi syai'i nahyun 'an diddih, wan nahyu 'an syai'i amrun bididdih.
Itu kaidah. Larangan terhadap sesuatu artinya adalah perintah sebaliknya. Perintah kepada sesuatu adalah larangan untuk sebaliknya. Ketika yang menjadi poin di sini adalah larangan untuk mempersekutukan Allah, berarti itu perintah. Perintah apa? Bertauhid. No. Itu maksud dari penempatan ayat ini di dalam pembahasan bab ini. Ya. Itu di mana itu adalah poin inti dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Lihat Syekh Abdurrahman rahimahullah melanjutkan. Lihada idza su'ilu amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ para kaum musyrikin kalau ketemu kaum-kaum lain, ketemu Roman, ketemu Persian, ketemu orang-orang Romawi, ketemu orang Persia, ketika mereka ditanya, kaum musyrikin ditanya oleh orang Romawi, orang Persia, emang nabi yang ada pada kalian itu yang ngaku nabi, apa sih yang diserukan olehnya? Tuh. Kaum musyrikin sendiri tahu inti apa yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ngeblank. Rasul, apakah Rasul tersebut yang ada pada kalian mengajak kalian untuk memilih suara yang ono, jangan pilih yang ono? Kayak sebagian yang pakai nama Islam untuk di panggung politik ini. Apa Rasul menyerukan pada kalian untuk bikin khilafah? Clear, dakwah Rasul bahkan musuh tahu. Inti dakwahnya apa tahu? Clear, nggak buram. Nggak buram. Apa Rasul menyeru kalian untuk apa? Untuk mengangkatnya menjadi raja, menjadi khalifah dan lain-lain, atau menyerukan untuk pembentukan kerajaan atau khilafah? Nggak. Siapa emang? Iya kan? Clear, bahkan musuh tahu itu. Lihada idza su'ilu, that's why, ya, kalau mereka kaum musyrikin ditanya, amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang Rasul serukan kepada mereka, qalu, maka kaum musyrikin sendiri akan menjawab, yaqul u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersebut Muhammad yang mengaku Rasul di antara kami itu, mereka iya bersama para pengikutnya menyeru kita untuk hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan tidak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Tuh clear gak dakwahnya? Demikian dakwah Ahlus Sunnah. Apa yang ngebedain dakwah seorang Ahlus Sunnah? Berasa kalau dia mengajarnya di situ mulut, warnanya di situ kental. Iya kan? Warnanya kental. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan ya dengan satu hal pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang diajarkan oleh kakek nenek moyang kalian. Ya, karena kesyirikan yang mereka bawa adalah nilai turun-temurun yang ada pada mereka yang diwariskan dari kakek nenek moyang mereka. Kama qala Abu Sufyan li Herkal, demikian jawaban Abu Sufyan kepada Heraklius di dalam hadis yang panjang ketika kaum muslimin pada ketika kaum musyrikin ini bertemu dengan Heraklius dari Roma di Syam, dan kemudian Heraklius ini telah mendengar bahwasanya telah muncul nabi akhir zaman dengan pengetahuan yang ada padanya. Dan kemudian orang-orang kaum musyrikin ini yang berdagang ke Syam pada saat itu dipanggil dan kemudian diajak diskusi oleh oleh Heraklius. Dia bertanya-tanya tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang hadisnya panjang. Ini hadisnya panjang, oke? Okay? Nah, di antara apa yang ditanyakan adalah itu apa yang diserukan pada kalian oleh orang yaz'am annahu nabi, yang mengaku bahwasanya dia nabi itu, oke? Okay? Nah, jawaban kaum musyrikin clear. Iya, dia menyeru kita untuk mengibadahi Allah saja dan tinggalkan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan apa yang diajarkan oleh kakek nenek moyang kalian. Iya kan? Wa hadza huwa alladhi fahimahu Abu Sufyan wa ghairuh. Demikian yang difahami oleh Abu Sufyan dan lain-lain dari barisan kaum musyrikin pada saat itu dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Rasul senantiasa berkata kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kau akan selamat, kau akan jaya. Ya. Wa qaulu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, yakni berbaktilah kepada kedua orang tua, ya. Ini udah kemarin ya?
Baik, kita baca dulu. Al-ihsan ilal walidain birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma. Berbakti kepada orang tua, menjaga mereka, mengayomi mereka. Imtithal amrihima, merealisasikan apa yang mereka perintahkan. Izal arq anhuma, menyelamatkan mereka dari keterbelitan perbudakan, ya. Wa tarkus sultanah alaihima, menyelamatkan mereka dari penindasan, ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dari dikarenakan kekhawatiran kalian terhadap kefakiran. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Demikianlah kami memberikan rizki kepada kalian sebagaimana kami berikan rizki pada mereka, ya. Nah, setelah memerintah Allah di sini di wasiat 10 ini memerintahkan poin paling inti di dalam dakwah ini, yaitu tauhid, baru disampaikanlah poin-poin berikutnya yang merupakan wasiat Allah kepada para manusia, yaitu agar mereka berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini ada manzilah, ada manzilah, berarti ada maqam birrul walidain yang sangat besar. Maqam birrul walidain yang sangat besar, yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Tidakkah kita lihat diperintahkan demikian? Posisinya adalah setelah perintah kepada bertauhid, ya. Ini kemarin kita bahas. Banyak hadis-hadis yang menekankan hal tersebut, dan di mana keberadaan kedua orang tua adalah di antara kesempatan besar, pintu besar, kesempatan emas bagi para anak-anaknya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian dikarenakan khawatirnya kalian dari kefakiran. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang berikan rizki kepada kalian sebagaimana kami berikan rizki pada mereka. La ta'idu banatikum, maknanya janganlah kalian kubur hidup-hidup putri-putri kalian itu. Khasyatal ailah, hanya karena takut kebutuhan, kekurangan kelak. Wal faqr, ya, karena takut kefakiran. Fa inni raziqukum wa iyyahum, karena sesungguhnya yang memberikan rezeki kepada mereka kalian adalah aku, sebagaimana aku yang memberikan rezeki kepada kalian. Wa kan minhum man yaf'alu dzalika bil inath wa dzukur, bahkan di antara bangsa Arab terdahulu ada yang melakukan hal tersebut baik kepada baby girl ataupun baby boy, ya, bayi wanita ataupun bayi lelaki, karena berangkat dari takutnya kefakiran. Khasyatal faqr. Demikian dzakarahu Al-Qurtubi. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Wa fi sahihain, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'dzam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qal, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa paling besar adalah ketika kau jadikan rival bagi Allah. Sekutu, pesaing. Ketika kau jadikan pesaing bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khalaqak. Padahal Allah lah yang menciptakanmu. Kau bisa kau menempatkan hal lain selain Allah di posisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pesaing baginya. Itu dosa yang paling kurang ajar yang dilakukan oleh para makhluk. Qultu tsumma ay, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Qal, Rasul berkata, antaqtula waladak khasyat ayyan ta'ma'ak. Ketika kau membunuh anakmu hanya karena takut dia ikut makan bersamamu. Loh. Qultu tsumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal, Rasul bersabda, antuzani bihalilati jarik. Ketika kau saling berzina dengan halilah yakni istri-istri atau putri-putri tetanggamu. Ya. Ketika kau saling berzina, yakni saling menzinahi antara istri-istri dengan istri-istri tetanggamu. Summatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar," dan orang-orang yang tidak menyeru
kepada selain Allah, kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan ya ini Allah muliakan di sini maksudnya ya. Illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang hak. Yani jiwa, nyawa haram memang. Cuman nanti ada hujah-hujah di dalam undang-undang Islam yang akhirnya mesti dihilangkan nyawa seseorang. Betul, itu alasan yang hak maknanya gitu. Ya. Mereka yang tak pernah menyeru kepada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, ya. Itu Al-Furqan ayat 68. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dan janganlah kalian mendekati tindakan-tindakan atau perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ibnu Athiyyah rahimahullah berkata, ini adalah larangan yang menyeluruh terhadap bagi segala bentuk tindakan yang keji. Wahiyya al-ma'asi, dan yang dimaksud adalah maksiat-maksiat. Dan dikatakan yang tampak dan yang tersembunyi, maknanya adalah dua kondisi yang mencakup seluruh bentuk dan tindakan yang keji. Ya. Karena tindakan keji ini kalau nggak yang tampak ya yang tersembunyi. Wa qawlu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Tuh, wa fi sahihain. Dan di dalam riwayat sahihain an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an. Marfu'an apa? Kalau di hadis, ingat sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu damu mri'in muslim. Tidaklah halal darah seorang muslim. Yashhad an la ilaha illallah, yang telah bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, illa bi ihda thalath, kecuali dengan 3 kasus ini. Yani dengan 3 kasus ini, kalaupun dia telah bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bisa-bisa, paham? Ditumpahkan juga darahnya, gitu. Ya, jadi hukum asalnya adalah darah muslim haram. Oke? Bahkan lebih besar di sisi Allah daripada hancurnya dunia dan segala isinya. Ya, bahkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rumahnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat Ka'bah dan berkata, "Ma'azamak, ma'azam hurumatik." Betapa agungnya engkau wahai rumah Allah, betapa agungnya kehormatanmu. Tapi demi Allah, sungguh darah seorang jiwa mukmin jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehormatan dan keagunganmu. Tuh, ini kepada Ka'bah. Oke? Bahkan Rasul berkata, la zawalud dunya, bahkan hilangnya dunia dan segala isinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang mukmin. Tuh lihat, sebegitu besar agungnya nilai darah di dalam syariat. Paham ya? Bahkan apabila dibandingkan dengan, maksudnya kalau dikasih pilihan, seorang muslim mati atau Ka'bah hancur, maka yang lebih ringan di sisi Allah, hancurin Ka'bah, selamatin muslim. Dan ini Ka'bah. Apalagi Aqsa. Paham nggak? Jangan demi ini, paham? Nah, paham ya kemana? Nggak usah viral lagi kan, baru paham. Paham ya? Ini kaidah-kaidah kita, Ahlus Sunnah di dalam beragama. Kita punya priority, kita menempatkan setiap hal pada tempatnya, sebagaimana Allah dan Rasulnya tempatkan, sallallahu alaihi wasallam. Nggak pakai emosi, nggak pakai semangat buta yang beragama dengan wahyu-wahyu medsos. Enggak, begitu. Ya. Anything lewat di medsos langsung dia telan jadi keyakinan. Anything lewat di medsos dia telan jadi keyakinan. Oke? Jadi darah seorang muslim haram. Iya, itu kaidahnya dan itu asalnya. Tapi di dalam Islam ada kasus-kasus nanti yang dimana apabila seseorang terjadi kasus tersebut ditumpahkan darahnya, tapi tentunya dengan proses dan juga dengan kekuasaan hukuman, nggak pribadi, nggak ormas, nggak DKM, nggak boleh. Oke? Dengan kekuasaan, dan kalau hukuman nggak melakukan, nggak boleh masyarakat memaksakannya. Ya?
Di hadis lain Rasulullah SAW berkata, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk terus memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sehingga mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Sehingga mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah merealisasikan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dengan itu mereka telah menjaga dariku harta dan jiwa mereka. Yani aku nggak boleh serang. Illa bihaqqil Islam. Awas. Kecuali dengan hak Islam. Ini maksudnya hak Islam. Kalaupun udah syahadat, kalaupun udah salat, kalaupun udah zakat, ada hak-hak Islam. Okay? Wa hisabuhum 'ala Allah. Dan perhitungan mereka ya di sisi Allah. Ya, ini jangan bilang kalau gitu mereka syahadatnya, salatnya hanya karena takut kepadaku dan lain-lain, dan urusan mereka sama Allah. Hisabuhum 'ala Allah. Okay? Dan ketika telah didirikan ke atas mereka hukum Islam dan perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani dengan itu terhapuskan semoga dosa-dosa ya, setelah didirikan ke atas mereka hukum Islam. Ada kasus-kasus di dalam Islam yang akhirnya seorang muslim ditumpahkan darahnya. Atau seorang manusia secara umum ditumpahkan. Ini maksudnya. Oke? Janganlah kalian membunuh jiwa dengan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang dikecuali dengan alasan yang memang hak sebagaimana diatur di dalam undang-undang syariat. Nah, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yahillu damu mri'in muslim, tidaklah halal darah seorang muslim yang telah yashhad, yang telah bersaksi bahwa la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi, melainkan hanya Allah, Muhammad Rasulullah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, illa bi ihda tsalatz, kecuali dengan salah satu dari 3 kasus ini. Tuh. Ats-tsayyib az-zani. Ats-tsayyib az-zani, ini seseorang yang telah pernah menikah. Okay? Kemudian dia terjerumus lagi ke dalam zina. Pernah menikah, pernah akad, terjerumus lagi ke dalam zina. Apabila didirikan hukumnya oleh pemerintah yang ada, maka hukumnya yang kita kenal dengan nama rajam. Tuh, itu ditumpahkan darahnya. Padahal dia syahadat, padahal dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh, iya kan? Berarti ada kasus di dalam Islam yang begitu. Kemudian an-nafsu bin nafs, jiwa dibalas dengan jiwa. Yani muslim syahadat, dia sholat, zakat, dia membunuh. Iya kan? Jiwa dibalas jiwa tuh. Mesti kena kisos dia. Kalaupun muslim, tidak dengan itu kita kafirkan. Ngerti nggak? Hukuman itu bukan maknanya kita nggak mengkafirkan manusia dengan dosa besar yang mereka perbuat. Cuman hukum Allah, kalaupun harus dihilangkan nyawanya. Semoga dengan itu dihapuskan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka kelak di sisi Allah. Tuh maksudnya. Ya. Kemudian at-tariq lidini al-mufariq lil jamaah. Tuh. Nah, inilah yang jadi puzzle, yang jadi alghaz, yang jadi teka-teki ini. Kenapa Rasul menyatukan nilai ini? Orang yang meninggalkan agamanya dan berontak kepada kesatuannya. Nah, orang yang meninggalkan agamanya dan berontak kepada kesatuan. Ini berarti 2 poin kan? 2 nilai gak? Berarti bukan 3 dong total, berarti 4. Paham gak? Coba baca lagi hadisnya, coba dulu. Rasul bilang tadi salah satu dari berapa? 3, berarti total ada berapa? Tapi pas dibaca, nah ayat 4 nih, kok ada 4? At-tariq lidini itu orang yang meninggalkan agamanya, kasus riddah, kasus murtad. Oke? Okay? Al-mufariq lil jamaah, yang berontak kepada kesatuan. Tuh. Ini kan 2 kasus. Kok Rasul bilangnya 3? Nah ini teka-teki nih, akhirnya syarah para ulama nanti kalian baca. Oke? Yang jelas kasus-kasus itu juga kasus-kasus yang akhirnya termasuk di antara kasus yang hak, yang dengan itu ditumpahkannya darah seorang muslim. Ketika dia berontak dari kesatuan yang ada, disikat. Loh. Oke, kalaupun harus ditumpahkan darahnya.
Waqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Mau dinamakan khawarij, mau dinamakan bughat, treatmentnya sama. Kenapa? Disikat. Kalau khawarij, ya, lain adraktuhum la'aqtulannahum qatla'ad. Kalau aku bertemu dengan mereka, aku perangi mereka dengan kaum perangnya kaum Ad. Tuh, kalau khawarij. Kalau bughat, Allah bilang waqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, dan perangi mereka yang bughat sampai mereka kembali ke jalan Allah. Jadi namakan apapun yang mau khawarij kah, mau bughat kah, treatmentnya sama. Dia apain? Diperangi sampai dia nyerah taat. Kalau enggak disikat. Al-mufariq lil jamaah. Ya, nanti ada pembahasan para ulama kapan jadi bughat, kapan jadi khawarij. Kalau faktor motivasi pendorong pemberontakan mereka adalah agama dan pengkafiran kaum muslimin, khawarij. Tapi kalau faktor pendorongnya adalah kebijakan pemerintah yang tidak memuaskannya dan mereka beranggapan untuk mengambil langkah yang tidak sesuai dengan apa yang diputuskan pemerintah, kepentingan politik dan kuasa, nah itu bughat. Gitu, bedanya di situ nanti. Ya. Ya. Nah, yang demo mana? Nggak ada di sini, Jal. Karena nggak ada demo di Islam, semuanya khuruj bentuknya. Itu semuanya bentuk khuruj, bentuk pemberontakan. Pemberontakan itu bisa dengan lisan, bisa dengan saif, pedang, bisa dengan fisik turun ke jalan berjemur. Semuanya pemberontakan. Khuruj itu nggak ada di Islam. Oke? Jadi jangan aneh kalau ada sampai seseorang menyampaikan hal demikian. Kalau mau ngikutin konsep yang benar dari salaf, emang begitu. Dan itu yang diatur oleh Allah dan Rasulnya SAW. Tapi tentunya keputusannya diberikan kepada para penguasa setelah proses treatment dulu yang kooperatif, ya gak? Tapi setelah itu semua masih bandel juga, mau disikat, itu hak mereka demi menjaga maslahah yang lebih for greater good, buat greater good, buat maslahah mursalah, maslahat yang lebih merata dan umum. Jangan sampai ini satu kelompok yang bertingkah akhirnya bikin puyeng dan ribet yang lain, gitu. Ya. Sikat, hitungannya collateral damage. Rapi negara kalau begitu. Iya nggak? Karena ini saban bertingkah diayun. Musuh nyerang dari luar puyeng nggak sempat. Kenapa yang lagi ngayun yang pada ngadat? Ribet nggak? Itu leadership sometimes perlu itu memang. Iya nggak? Cuma memang sebagian manusia nggak mau menerima kebenaran yang disampaikan, kalaupun hak yang telah mereka kenal dan mereka pernah pelajari itu. Ya. At-tarik lidini puguh itu mah yang meninggalkan agamanya, riddah, kasus riddah, murtad. Oke? Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka dinahu faqtuluh." Barang siapa yang ninggalin agamanya, bunuh dia. Tuh. Ustaz, kita kan rakyat, nggak bisa kita ngebunuh orang yang meninggalkan agamanya. Hajar. Jangan sohibin lagi. So, temenan ini dia pindah agama, saat ini itu. Blok, udah, nggak boleh. Ente. Loyalitasmu kepada Islam dituntut. Tinggalin. Lu ditinggalin. Kok bisa orang hidup nyari-nyari agama, bisa jadi sampai meninggal dia nggak ketemu agama yang hak. Ini udah dari lahir, udah dapat agama, dia tinggalin loh. Iya kan? Gara-gara apa? Gara-gara silaunya dunia, gara-gara kemolekan pasangan yang dia mau nikahi. Iya kan? Ditinggalin loh nih agama, orang nyari agama Islam. Ini udah dapat ditinggal loh Islam. Kok bisa? Kok bisa? Kita ini nggak bermasalah. Orang belum dapat hidayah, kita doakan hidayah. Cuman yang udah dapat terus ditinggal ini yang bikin greget kan. Ya, hajar, tinggalkan. Putuskan hubungan sosialmu dengannya. Ya. Tapi kalau keluarga saat ini itu ya tentunya ada proses treatment dulu. Ada proses nasihat, mendirikan hujah dan lain-lain dulu. Tapi suatu saat kau akan dituntut keloyalitasanmu kepada Allah dan Rasulnya dan agamanya. Daripada seorang pun di antara makhluk-makhluk yang kau cintai di dalam kehidupanmu. Agar kita lebih mengedepankan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan agamanya gimana pun.
Itu at-tarik lidini, yang meninggalkan agama. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, semoga dengan itu kalian berakal atau memahami. Ya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sehingga mereka sampai ke dalam usia yang normal, usia stabil, usia yang di situ mereka baligh dan bisa mempertimbangkan, bisa berpikir, ya. Ibnu Atiyah berkata, hadza nahyun 'amun 'anil qurbil ladzi ya'ummu wujuhat tasarruf. Larangan ini larangan yang menyeluruh, mencakup segala bentuk makna make duit anak yatim, gitu. Mencakup seluruh bentuk, makna mendekati harta anak yatim, make duit anak yatim. Ya. Wa fihi saddud dzari'ah. Di dalam larangan ini terdapat saddud dzari'ah, yakni menutup pintu kemungkaran yang lebih besar. Tsumma statsna, tapi kemudian dikecualikan. Ma yahsun, dengan apabila mempergunakannya adalah dengan cara yang sifatnya membawakan maslahat. Tuh, ma yahsun, yakni yang positif, yang membawakan maslahat. Wa huwa as-sa'yu fi nama'i, seperti uang anak yatim tersebut diputar, dikembangkan. Tuh, qala Mujahid allati hiya ahsan at-tijarah fi. Imam Mujahid rahimahullah berkata, maksudnya mendekati harta anak yatim dengan cara yang lebih baik, maknanya adalah dengan memperdagangkannya, diputar di dagangan, gitu, diputar di dagang. Hatta yablugha asyuddah, sehingga mereka mencapai usia stabil mereka, maknanya ar-rushd wa zawalus safah. Maknanya ketika mereka sampai kondisi atau usia yang rushd, hilangnya kebodohan, yakni usia dewasa yang dapat dia nimbang. Okay? Dan hilangnya kebodohan, yakni kebodohan, kepolosan anak kecil. Ya. Ma'al bulugh, diiringi dengan kondisi yang udah baligh. Ruwiya nahu hadza an Zaid bin Aslam wa Sya'bi wa Rabi'ah wa ghairihim. Demikian juga diriwayatkan dari para salaf, tafsiran demikian dari Zaid bin Aslam, dari Sya'bi dan Rabi'ah dan lain-lain. Wa auful kaila wal mizan bil qist, dan penuhilah timbangan dan ukuran dengan fair, dengan adil. Ibnu Katsir berkata, ya'muru ta'ala, Allah memerintahkan di sini bi iqamatil adl, untuk mendirikan keadilan. Fil akhdhi wal i'ta, baik di dalam mengambil ataupun di dalam menyerahkan atau membayar. Gitu. Harus adil. Karena apa? Di dalam jual beli, di dalam take and give, itu harus adil. Ya? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Bentuk-bentuk syariat ini yang Allah tentukan, hakikatnya adalah hal yang mampu kok dilakukan manusia, bukan hal yang di luar kuasa manusia. Dari situ Allah sampaikan berikutnya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami bebani jiwa, yakni manusia, kecuali sebatas dengan kemampuan mereka. Demikian Allah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ay man ijtahada bi ada'il haqq wa akhdhi fa in akhta ba'da istifragh wus'ihi wa badli juhdihi fala haraj alaih. Maknanya barang siapa yang telah berusaha sebisa mungkin untuk menunaikan kewajibannya atau mengambil apa yang menjadi haknya, kemudian dia keliru, katakan, tapi setelah dia berusaha sebisa mungkin, maka ya nggak apa-apa. Itu artinya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Semua bentuk syariat, baik yang hukumnya sifatnya fikih atau hukumnya yang sifatnya akidah, ini hakikatnya adalah hal-hal yang sifatnya masih di dalam frame kemampuan manusia. Nih sekali lagi dogma akidah kita ya. Semua bentuk nilai syariat yang Allah dan Rasulnya atur sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam bab-bab yang dituntut dari kita dalam akidah atau bab-bab yang dituntut di dalam kehidupan kita dari fikih ya, mau muamalah dan lain-lain, hakikatnya bukan hal yang di luar kemampuan manusia. Ini hal yang wajar dan bisa dilakukan oleh seorang manusia.
Sehingga seseorang yang memenuhi hal tersebut nggak dibilang, wow, dia orang yang sempurna. Enggak, karena apa? Itu adalah kewajaran. Sesuatu yang wajar. Paham nggak? Oke? Bahkan ada konsep-konsep di dalam Islam, ketika yang diatur dan dituntut oleh syariat ternyata dalam sebuah kondisi dan situasi di luar kuasanya, maka dijatuhkan hukum tersebut, nggak jadi dituntut. No. Ketika memang menyulit, kan seperti haji, dituntut dari hambanya, dituntut. Tapi bagi seorang hamba yang nggak punya kekuatan untuk itu, nggak punya kemampuan, maka tuntutan itu pun jatuh. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa syariat ini memberatkan kita. Karena hakikatnya hal yang emang bikin ribet kita aja juga dijatuhkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Al-masyaqqah tajlib at-taysir. Tuh, terbentuklah kaidah besar. Syubhat di antara syubhat-syubhat ahli al-qadar wa ahli syubhat dan ahli qadar, mutaqaddirun yang pada qadar. Okay? Bilang setelah mereka udah dijelaskan semua konsep manhaj, bahwasanya usul ini itu, perkara usul ini kalau ngelanggar nih bisa keluar seseorang dari ahlus sunnah dan lain-lain, masih pengen ngeles-ngeles gitu. Oke? Kenapa? Karena mau membela atau berat hati untuk meninggalkan beberapa orang yang mereka cintai dan agungkan setelah mereka tahu ada error usul gitu. Paham nggak? Mereka masih mau ngeles dari kaidah itu. Kenapa? Berat hatinya, gengnya ke situ, maslahatnya ke situ, arusnya, alirannya, alay-alaynya ke situlah. Tapi dia udah tahu nih, udah dapat ilmunya, ada error usul yang membangkang dia di situ dan harusnya emang udah ditinggalkan karena dia tahu kaidahnya. Ketika seseorang melanggar salah satu usul, lam yakun min ahli sunnah sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan para a'immah. Melanggar poin usul nih. Nggih? Muncullah syubhat dibikin-bikin untuk ngeles dari beginian. Ketika udah jelas nih kekeliruan usul, ya wajarlah ada orang salah satu dua, kan nggak ada manusia yang sempurna. Orang memenuhi tuntutan-tuntutan main Allah di dalam kehidupannya, baik di akidah di fiqh. Enggak dengan itu mereka jadi manusia yang sempurna. Enggak. Emang lu aja males berada untuk mengikuti aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Ya udah jelas keluar. Kita tidak mengatakan bahwa kita yang alhamdulillah dengan izin Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah ya wala fakhar. Kita nggak mengatakan para ahlus sunnah nih, semoga kita termasuk dari mereka insya Allah. Oke? Kita nggak mengatakan para ahlus sunnah adalah para manusia yang sempurna, yang tidak terjadi error usul pada. Kita nggak bilang gitu juga. Lunya aja rese. Nggak mau ninggalin dia yang udah lu tahu errornya. Dapat nggak? Dapat ya? Jadi hakikatnya itu la nukallifu nafsan illa wus'aha itu semua bentuk syariat yang dituntut oleh Allah dari para hambanya ini nggak ada yang di luar kemampuan manusia untuk merealisasikannya. Even if there's something, kalaupun ada beberapa kasus hukum ternyata di luar kemampuan manusia dan menyulitkan manusia, ada lagi bentuk hukum dari Allah bahwa kalau dalam kondisi ribet dan menyulitkan dijatuhkan hukum tersebut. No, ad-darurat lah tubihul mahzurat. Al-masyaqqah lah tajlibut taisir. Walaqad fussila lakum ma hurrima 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Illa ma turirtum bih. Gitu kan? Telah didetailkan kepada kalian apa-apa yang diharamkan atas kalian kecuali apa-apa yang kalian kepepet kepadanya. No. Iya kan? Jadi sebenarnya agama konkret dan sempurna dan kemudian easy, santai. Selalu kita katakan berulang-ulang, orang kalau udah belajar agama, beneran belajar agama ya, terus hidupnya justru nambah ribet, maka kemungkinannya cuma dua. Entah dia salah memahami agama tersebut, entah yang ngajarinnya salah, orangnya salah. Karena nggak mungkin orang belajar agama terus hidupnya jadi ribet. Nggak mungkin. Harusnya dia lebih bisa flows di dunia ini. Dia lebih bisa ngalir sebenarnya. Iya nggak? Kemudian, jadi clear tuh ya, konsep firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa Allah tidak membebankan manusia di luar batas kemampuan. Itu jangan cuma jadi di lidah dan kita tahu terjemahannya doang. Jadi kan itu sebuah nilai dogmatif yang dengan itu jadi benteng sehingga kita nggak kena syubhat orang-orang yang masih mau mengelak-ngelak dari bentuk-bentuk syariat terutama manhaj, iya kan? Karena apa? Karena berangkat dari kelemahan hatinya dan
keempukan jiwanya, ya. Baca demikian ayat-ayat harusnya. Ketika kita tahu artinya, tahu maknanya, jadi sebuah keyakinan yang kita pegang yang meresap ke jiwa kita dan jadi benteng itu. Ya, jadi benteng dari syubhat-syubhat cetek demikian yang harusnya nggak usah lagi ditanyakan oleh penuntut ilmu. Oke. Taib, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah ukuran dan timbangan dengan cara yang adil. Alhamdulillah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.